Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau ajaib bagi kami. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau dengar tuntunan yang daripada Tuhan untuk kami terus boleh mengawali tahun ke depan ini. Tuhan, Engkau membekali kami dengan firman-Mu Tuhan di hari ini. Kami sungguh percaya Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih buat waktu indah ini Tuhan. Kami terus boleh memuji-muji Engkau, meninggi-ninggikan Engkau. Terima kasih. Kami akan siapkan dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau bersuara dan menuntun setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mempersilahkan Bapak Pendeta David. Terima kasih. Shalom. Saya bersyukur malam hari ini bisa ada di tempat ini bersama keluarga Pak David. Senang sekali bisa menjumpai, adalah buat saya satu kasih karunia jikalau kita bisa berjumpa kembali. Ya, itu adalah kebaikan Tuhan. Dan saya juga mau menyapa semua jemaat yang sedang menyaksikan Zoom meeting ini di rumah masing-masing. Kiranya semuanya juga diberkati oleh Tuhan di rumah masing-masing. Dan sementara firman Allah disampaikan, biarlah saudara semuanya boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan juga boleh mengalami mujizat di tempat saudara. Sementara saudara mendengar firman Allah dengan iman, maka firman Allah itu menjadi rema. Dan rema itu menjadi iman yang menghasilkan mujizat. Ya, tadi sudah didoakan, saya pikir doanya sudah cukup mujarab, jadi saya tidak usah mengulanginya lagi. Terima kasih yang mendoakan ya. Saya akan langsung saja saudara, karena ini adalah kebaktian terakhir, itu nggak di tahun 2021 ya. Jadi ya saya mau memberikan kepada kita semua pembekalan untuk memasuki tahun 2022. Betul ya 2022, kok cepet banget ya. Rasanya baru 2021. Ya, bekal firman Allah itu saya dapatkan dari Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan 8. Kiranya Roh Kudus menolong saya, mengurapi saya, supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Allah ini sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Dan setiap orang yang mendengar firman Allah ini dengan iman, dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, bahkan mujizat, kesembuhan, dan pemulihan. Saudara, saya akan membaca dulu Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai 8 ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ini adalah bekal Tuhan buat kita memasuki tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Ya, modalnya sedikit saudara. Yang diminta oleh Tuhan cuma 2. Jadi saya harap kita semua mengingatnya. Modalnya cuma 2 yang diminta, yaitu ada di ayat 6. Ya, modalnya 2. Kalau punya 2 modal ini nanti selanjutnya beres. Ya, yaitu apa? Pertama, kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Modal pertama adalah kekuatan kita harus dari Tuhan, bukan di dalam diri kita sendiri, bukan di dalam siapa-siapa, bukan. Ya, saya akan meloncat dulu ke Yeremia 17 ayat 7 ya sampai 8. Ini ayat yang terkenal. Dia berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah kehidupan yang kita inginkan. Kunci pertamanya, modalnya, yang pertama adalah berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan. Ya, hanya itu. Kalau kekuatan kita di dalam diri kita sendiri, ya resiko ditanggung sendiri, istilahnya seperti itu. Tapi kalau kekuatan kita di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan akan mengatakan, saya yang tanggung jawab. Wow, luar biasa loh. Kalau Tuhan sampai bilang gitu, apapun yang terjadi, saya yang tanggung jawab. Itu kan luar biasa. Ada seorang yang bertanggung jawab buat kehidupan kita, dan dia adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita harus menaruh kekuatannya ada di dalam Tuhan. Tuh. Nah, yang kedua adalah apa? Yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, ini harus diterjemahkan. Kita seringkali kalau bicara ziarah itu kayaknya ke kuburan, betul nggak? Ya, ke kuburan ya. Padahal bukan. Dalam konteks ini, ziarah itu adalah orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang mau pergi ke Sion. Karena Yerusalem ada di Bukit Sion, ada di Mount Zion. Jadi dia mau pergi ke situ. Nah, itu disebutnya berziarah. Berjalan mau menuju ke Bukit Sion. Ziarah juga bisa diartikan napak tilas. Pernah dengar istilah itu ya, napak tilas. Napak tilas adalah kita mengikuti perjalanan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang berhasil. Ya, lalu kita mengikutinya. Ya. Biasanya kalau di ketentaraan kan ada napak tilas Jenderal Sudirman, nah gitu ya. Kalau ini bukan napak tilasnya perjalanan Yesus sampai ke Yerusalem. Artinya, dengan kata lain, berziarah itu berjalan di jalannya Tuhan. Jadi kunci pertama kekuatannya di dalam Tuhan. Kedua, hidupnya berjalan di jalannya Tuhan, bukan di jalannya sendiri. Kita harus cek. Kalau tahun-tahun lalu, ini dua ini bagaimana nih? Nah, tahun ke depan, yang sudah lalu lah ya. Mau diapain lagi, betul nggak? Tetapi ke depannya tidak boleh salah lagi. Satu, kita mengandalkan penuh kekuatan Tuhan. Kedua, jangan menyimpang jalannya. Jalan di jalannya Tuhan. Di dalam kehendaknya. Ya, apa sih hidup dalam jalannya Tuhan? Jalannya Tuhan itu adalah jalan kasih. Dan kasihnya juga kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak minta balasan. Kasih yang kerjanya hanya memberi dengan tulus dan tidak pernah ngarepin balik. Dan kasih yang sifatnya selalu mengampuni. Memberi, mengampuni. Memberi, mengampuni. Memberkati, mengampuni. Itu jalannya Tuhan. Ya, kalau kita jalan dalam jalannya itu, maka kita ada di jalannya Tuhan. Tapi kalau hidup kita penuh kebencian, dendam, ya, tidak mau berbagi, itu bukan jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan itu juga adalah berjalan di dalam firman Allah. Ya, jikalau engkau tinggal di dalamku, maka firmanku ada di dalam kamu. Ya, hidup di dalam Tuhan bagaimana? Hidup dalam kasih. Sekarang itu kita harus memperbanyak yang namanya apa? Agape itu. Kasih. Kunci suami istri, agape. Saya agape dengan kamu. Ya, eros itu hanya pembuka aja. Ya, karena saling suka. Tapi setelah itu harus agape. Kenapa? Karena banyak orang bukan ke situ setelah eros itu. Phileo. Phileo itu kasih karena kepentingan. Ya, saya butuh kamu sih. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Berarti kasihnya tuh kepentingan. Kalau kepentingannya tidak jalan, tidak ada kasih. Tapi agape beda. Pokoknya saya agape.
Saya mengasihi kamu tanpa syarat, saya hanya mau memberi dan mengampuni. Kan orang bisa salah. Tapi bayangkan kalau dua-duanya agape. Suami agape sama istrinya agape sama suaminya, dan seperti itu. Itu kehidupan yang luar biasa. Dan agape juga kita laksanakan sama orang lain. Ya, bukan berdasarkan kepentingan. Itu mah bisnis, kasih berdasarkan kepentingan. Betul nggak? Apalagi eros. Kalau eros mah ya itu mah sedikit lebih tinggi dari hewan gitu kan. Betul nggak? Ya. Tapi Tuhan mau bilang tinggallah di dalam kasihku. Baru kita hidup di dalam Kristus, di dalam jalannya Tuhan. Ya. Jadi kuncinya kembali lagi, satu adalah kekuatannya di dalam Tuhan. Kedua, berjalan di jalannya Tuhan. Nah, perjalanan ziarah itu, karena dia itu menuju ke Bukit Sion atau ke Gunung Sion, maka itu perjalanannya naik. Karena itu paling tinggi, bukan turun. Nah, itu sebetulnya menggambarkan orang yang jalannya di jalan Tuhan akan selalu naik. Nggak ada ceritanya orang Kristen turun, nggak ada. Ya, makanya lagu naik-naik ke puncak gunung paling cocok itu Alkitabiah sekali. Betul nggak? Ya, kan di kitab Ulangan begitu. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Memang itu orang Kristen itu harus begitu. Walaupun ada lembah-lembah nanti yang harus dilewati, tapi tetap ujungnya harus naik lagi. Lembah itu bukan final destination, just passing by, hanya buat dilalui saja. Setelah turun sebentar, naik lagi. Nanti terus naik. Orang Kristen mah kayak harga emas pada akhirnya, biar pernah turun-turun, tapi ujungnya selalu naik. Betul nggak? Harga emas kan begitu. Ya, nggak pernah loh, turun terus tuh sampai nggak ada harganya, nanti di sorga turun. Karena diinjak-injak jadi jalan kan. Tapi di bumi aneh loh. Emas tuh ya, walaupun dicetak terus-terusan, harganya naik. Ada turun, naik lagi. Tapi kalau dilihat, naik. Jadi orang Kristen jalannya seperti emas. Naik terus, seperti itu. Kalau kita jalan di jalannya Tuhan. Ya, sekali lagi modalnya itu adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Kedua, jalan kita harus jalan di jalannya Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat akibat dari dua ini hebat. Di ayat 7, apabila melintasi lembah Baka. Kalau di dalam Amplified Bible, disebutnya lembah Baka itu the valley of weeping. Lembah tangisan. Lembah erangan. The valley of weeping dalam kurung Baka. Jadi lembah Baka itu adalah lembah tangisan. Ada dalam hidup ini, pastilah ya, yang namanya lembah penuh air mata tuh ada loh. Ya, saya juga baru melewatinya. Nggak pernah nyangka, ya dulu juga pernah ngalami pencobaan. Tapi kalau dulu tuh pencobaan cuma ngenanya ke diri saya. Masalah bisnis, masalah apa kan langsung ke saya sendiri. Ya saya kuatlah biar dikuat-kuatin gitu kan, tapi hanya lewat. Nah begitu kemarin yang terkena bukan saya dan istri saya, dan memper maut gitu loh. Itu yang lemah berbayang-bayang maut. Waduh, itu sangat duka sekali. Karena yang terkena adalah orang yang sangat dekat sama saya. Bayangin kami harus berpisah. Belum pernah seumur hidup saya ninggalin istri saya. Begitu lama aja. Belum pernah loh. Kalau pergi juga ke luar negeri ya pasti ada yang nemenin kan. Anak saya atau cucu saya. Sekarang saya pergi ke rumah sakit, dia di rumah dan tidak boleh ditemani siapa karena dua-duanya pasien. Wah, itu buat saya. Tadi saya cerita banyak sama Pak David. Bagaimana Tuhan memberikan keajaiban ya di tengah lembah Baka itu. Jadi ada the valley of weeping. Ya, tetapi sekali lagi itu not a final destination. Bukan tujuan akhir kita. Jangan kita bilang, aduh, gua sampai sini nih, mati deh. Enggak. Itu bukan takdir kita. Takdir kita gunung sih. Ya. Itu hanya harus dilewati saja. Ada lembah-lembah. Daud juga mengatakan, sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun artinya bukan tujuannya. Betul nggak?
Ya, itu mah accident, satu kejadian dari peristiwa itu. Ya, bukan tujuan akhirnya. Jadi jangan pernah kita bilang ini saya nih, habis di sini. Tidak. Itu hanya harus dilewati saja. The valley of weeping. Tetapi ini kata-katanya hebat. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka itu siapa? Kenapa bukan Tuhan ya? Kan kita selalu apa-apa Tuhan ya. Tuhan. Dia mengubah ratapanku menjadi tarian. Tuhan lagi. Betul nggak? Dia membukakan kain kain. Semua Tuhan loh. Memang Tuhan mampu. Siapa yang meragukan, betul nggak? Tetapi perhatikan di sini. Kalau kita berjalan dalam kekuatannya Tuhan dan dalam jalan-jalannya Tuhan, maka mereka, kita yang diberi kemampuan. Tuhan pengen kita yang mengalami kemenangan. Dikatakan mereka membuatnya. Berarti ada kemampuan membuat kan? Membuat apa? Menjadi tempat yang bermata air. Wah, ini permainan kata loh. Tadi lembah air mata, sekarang menjadi tempat bermata air. Itu kan permainan kata yang indah, betul nggak? Bisa mengkonversi. Kalau air mata kita udah tahu lah, betul nggak? Tapi kalau mata air di Alkitab selalu bicara berkat, betul nggak? Kehidupan yang berlimpah di mana-mana mata air itu berlimpah loh. Kalau nggak bukan mata air, ya betul nggak? Berbuah-buah seperti begitu, jernih, ya. Wah, kita kalau ngeliat mata air itu seneng banget loh. Sebab itu air yang paling murni keluar dan dengan limpahnya. Fresh water. Itu kehidupan kita, bayangkan. Kita diberi kemampuan membuat, mengubah lembah air mata menjadi tempat bermata air. Wow, kita loh yang dikasih kemampuan itu. Tuhan memang mampu. Tapi sekarang dia berikan kekuatannya kepada kita, sehingga kita yang mampu. Ya, kalau dikatakan di sini apa? Bahkan itu artinya ada addition, bonus di bonus. Nah ini ngebonusin Tuhan. Sebab dikatakan hujan pada awal musim. Hujan itu datangnya dari atas, dibonus sama Tuhan dengan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Menyelubungi itu artinya diselimutin loh. Dengan apa selimutnya? Berkat, bukan selimut kesengsaraan. Kalau yang namanya menyelimuti, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, dilingkerin. Nah itu namanya diselimuti, betul nggak? Kalau bisa mah dari atas sampai ke kaki, kalau lagi dingin kan kita selimutan gitu, kemulan, katanya bukan kebulan. Ditutup seperti itu. Nah ini bayangkan ditutup sama Tuhan dengan berkat. Ya, itu seolah dipeluk sama Tuhan dengan berkat. Kuncinya lagi, kekuatan kita ada di dalam Tuhan dan berjalan dalam jalannya Tuhan. Tadi diberi kemampuan untuk mengubah the valley of weeping itu menjadi tempat bermata air, penuh keberkatan, kelimpahan, dan dibonusi lagi, yaitu dengan hujan. Dari sorga itu sih, hujan, betul nggak? Yang menyelubunginya dengan berkat. Nah ini lagi, masih Tuhan tuh hebat loh. Kita cuma ngerjain 2, dia ngerjain banyak. Tadi kan baru 2 ya, baru 2 sama ya. Kita main lagi sekarang. Dia nggak mau loh, kalah. Jadi kan mereka berjalan makin lama makin kuat. Itu orang Kristen. Ya, mungkin tubuh kita melemah. Saya juga sama. Tadi kenapa Pak David hilang 6 kilo, 6-7 kilo. Betul. Tapi roh kita makin lama makin kuat. Makin kuat. Karena kalau enggak kita nggak bisa jadi berkat. Betul nggak? Ya, Tuhan tuh pengen roh kita makin lama makin kuat. Ya, itu Tuhan kasih. Dan mereka berjalan artinya kan sebetulnya orang kalau jalan makin lama makin lemah dong. Naturally kan begitu, betul nggak? Kalau di dalam Tuhan kebalikan. Berjalan makin lama makin kuat. Ya, sampai ujungnya apa? Hendak menghadap Allah di Sion. Kehidupan yang kekal, ketemu, jumpa
dengan Tuhan. Sekarang jumpa-jumpaan, jumpa lagi katanya ya. Kalau ini benar-benar berjumpa sama Tuhan. Betul nggak? Ya, akhirnya kita bisa zoom, bukan lagi zoom sama Tuhan, jumpa dengan Tuhan di Sion. Betul nggak? Saudara, tidak ada kehidupan saya pikir yang lebih baik dari ini. Nggak ada. Apa sih pencapaian manusia tertinggi? Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan popularitas. Apa orang yang paling kaya kan ada di dunia ya, yang sampai bisa beli negara loh. Apa dia berhenti nyari duit? Enggak. Enggak. Pernah ada triliuner ditanya, kapan Bapak berhenti cari uang? Ya kalau kekayaan saya lebih sedikit dari hari ini. Nanti besok lebih sedikit dari hari ini. Tapi ada seorang, kalau nggak salah namanya Steve Jobs ya, kan waktu mau meninggal dia sakit loh, sampai pakai pakaian rumah sakit. Dia kan kaya banget ya, kalau satu yang kaya. Dia bilang pengejaran kekayaan itu adalah monster yang paling mengerikan, yang menyiksa dia seumur hidupnya. Kalau bisa hidup merasa cukup, itu udah bagus. Bayangin kalau orang udah sampai gitu baru tahu loh. Betul nggak? Ternyata bukan kekayaan. Kedua, kekuasaan. Bukan. Betul nggak? Dulu Alexander Agung tuh hebat loh. Dalam masa muda udah bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mati juga. Betul nggak? Pada waktu matinya katanya dia pengen orang ngelihat tangannya nggak bawa apa-apa. Dan ternyata walaupun dia berkuasa menaklukkan kerajaan, dia tidak berkuasa menaklukkan kematian. Nggak bisa hidup selamanya. Popularitas, apalagi. Betul nggak? Itu kan seperti permen karet ya. Udah dibuang. Artis-artis yang dulunya hebat, ya dulunya jadi pemeran utama, akhirnya jadi figuran. Mainnya ramai-ramai, kayak The Expendables itu kan kumpulan artis-artis hebat, semuanya udah pewat semua ya. Betul nggak? Ya. Malah nggak dipakai, itu popularitas seperti itu. Jadi itu bukan pencapaian utama. Pencapaian utama adalah bersatunya kita dengan Tuhan. Dan kalau kaya nggak semua orang bisa. Betul nggak? Jadi miliuner. Jadi orang berkuasa, tidak semua orang bisa. Jadi orang populer, tidak semua orang bisa. Tapi bersatu dengan Tuhan, semua orang bisa. Kita pun bisa. Yesus mengatakan, jikalau kamu makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Sebenarnya kita kan perjamuan kudus, itu penting sekali. Itu tidak ada pencapaian yang lebih hebat daripada bisa bersatu dengan Tuhan. Karena ketika kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan bilang, di mana aku ada, di situ kamu berada. Jumpa dengan Tuhan di Sion. Betul nggak? Dan tidak mungkin orang yang bersatu sama Tuhan, yang melekat sama Tuhan binasa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Betul nggak? Itu kan jaminan loh. Jaminan. Dan tidak mungkin hidup kita disia-siakan. Karena kita bersatu dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menyediakan sakramennya. Yaitu perjamuan kudus. Betul nggak? Banyak orang melakukan perjamuan kudus, itu lebih dari biasa loh. Karena itu adalah cara Tuhan mengingatkan kamu dan aku jadi satu tanpa jarak loh. Seperti pokok anggur dengan carangnya. Tidak ada semili juga, nggak ada jaraknya. Jadi satu. Ya, saya pikir apa yang sudah saya sampaikan, saya harap cukup jelas. Ya, bagi yang di rumah juga. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus memeteraikan firman Allah ini. Karena kalau Roh Kudus menghidupkan firman, maka logos menjadi rema. Dan rema itulah yang membangkitkan iman. Ya. Iman itulah yang mengerjakan mujizat, yang menembus kemustahilan. Itu sebab akibatnya. Ya, saya harap kita semuanya sudah mendapat berkat. Mari kita berdoa ya untuk
firman Allah ini dulu ya. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik kepada kami dan Engkau selalu baik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber perkataan hidup yang kekal. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Kami bukan cuma mendengar khotbah, tetapi kami telah menerima roh dan kehidupan-Mu sendiri. Sebab itu ini tidak akan hilang dengan sia-sia. Setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, yang disalurkan melalui mulut hamba-Mu, tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil di dalam mengerjakan apa yang dikehendakinya. Hamba berdoa setiap orang yang mendengar firman Allah malam hari ini dikuatkan, diberi pimpinan yang jelas, yang dapat dilakukan, mudah dilakukan, dan bukan hanya itu, diberi kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan firman Allah ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu dan memberkati setiap orang yang sudah mendengarkannya dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari yang percaya kita katakan amin. Terima kasih.